Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Leilasari dari kelas A1 PGSD Angkatan 2024 dengan NIM 240600059 akan mempresentasikan terkait jawaban dari soal UAS yang telah diberikan. Nah, untuk soal yang pertama, saya sudah membuat ringkasan ceritanya. Terdapat masjid di sebuah kota kecil berjalan kurang optimal, hanya ramai pada saat Jumat dan sholat wajib saja. Kegiatan lain seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan hampir tidak ada. Akibatnya, masjid jadi kurang efektif dalam membina umatnya. Banyak pemuda lebih memilih nongkrong di warung kopi, masyarakat kurang aktif di masjid, dan ada kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Nah, untuk ininya, bagaimana jika kita diminta untuk jadi pengurus masjid tersebut? Untuk meningkatkan religius dan spiritual, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Sebenarnya, karena masjid adalah tempat yang utama untuk melaksanakan ibadah, seperti sholat berjamaah, sholat Jumat, dan program kegiatan keagamaan lainnya, juga dapat dilakukan seperti kajian rutin, secara rutin melakukan bantuan sosial, dan melakukan kelas agama seperti TPA di dalam masjid. Masyarakat menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Adalah sehat rohani dan jasmani. Di sini ditanyakan program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani para jamaah. Untuk kesehatan rohani para jamaah, kita bisa melakukan murotal berjamaah di masjid secara rutin. Lalu untuk sehat jasmaninya, kita bisa mengadakan program olahraga antar jamaah seperti senam bersama dan yang lainnya. Lalu kita juga bisa mengadakan program kesehatan gratis di masjid secara rutin. Ini juga bisa dengan cara kita bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu seperti misal puskesmas atau pemerintahan yang terkait. Lalu kita juga bisa mengajak jamaah sesekali untuk beraktivitas di alam agar para jamaah ini bisa melihat dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, lalu selanjutnya program untuk meningkatkan cerdas, yaitu baik secara emosional, intelektual, dan spiritual bagi para jamaah. Program pendidikan atau pelatihan lain yang dapat dijalankan untuk kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat itu seperti melakukan bimbingan belajar gratis, lalu mengadakan pelatihan manajemen emosi dan stres dengan pendekatan yang islami, lalu pelatihan etika dan akhlak para jamaah agar membangun jamaah yang lebih cerdas, berdaya saing, dan berakhlakul karimah. Sejahtera. Nah, bagaimana masjid dapat membantu jamaah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Nah, kita sebagai pengurus masjid bisa mengadakan bazar agar produk lokal hasil karya para jamaah ini dapat dijual untuk mendorong ekonomi masyarakat. Lalu kita juga bisa melakukan pelatihan-pelatihan wirausaha dan pendampingan bagi masyarakat yang ingin memulai bisnis kecil. Program ini tuh bisa membantu perekonomian masyarakat di sekitar masjid untuk membuka lapangan pekerjaan dan juga dapat mendorong kemandirian ekonomi para jamaah masjid. Soal kedua, ringkasan cerita dari soal kedua ini, Ustadz Hasan, seorang guru agama yang cerdas, mengajar di sekolah Islam terpadu. Meski ilmunya luas, gaya mengajarnya yang keras membuat siswa takut bertanya. Orang tua siswa berharap pendidikan di sekolah tidak hanya fokus pada agama, tetapi juga membentuk karakter mulia, kemampuan berpikir kritis, dan toleransi. Kepala sekolah perlu memberikan solusi agar Ustadz Hasan dapat menjadi pendidik yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu sebagai pengajar, pendidik, akhlak, pemberi nasihat, dan pembimbing.
Nah, prinsip-prinsip utama yang dapat membantu Ustadz Hasan untuk memperbaiki pendekatannya kepada murid, yaitu yang pertama, prinsip sebagai seorang muzakir, yaitu pemberi nasihat. Seorang guru harus mampu memberi nasihat dengan cara yang baik dan penuh kelembutan. Prinsip kedua adalah sebagai mu'alim atau pengajar. Seorang guru harus menyampaikan ilmu dengan jelas, mudah dipahami, dan penuh kasih sayang. Lalu yang ketiga, prinsip sebagai mursyid atau pembimbing, di mana guru harus membimbing siswa dengan penuh perhatian, memahami kebutuhan mereka, dan membantu mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang keempat, prinsipnya sebagai murabbi, yaitu pendidik akhlak. Guru harus berperan membentuk karakter mulia seperti sabar, jujur, dan menghargai orang lain. Lalu, ada beberapa strategi praktis yang bisa diterapkan oleh Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosionalnya dengan siswa. Yang pertama itu, Ustadz Hasan bisa menyisihkan waktu untuk mengenal siswa lebih dekat di luar kegiatan belajar, misalnya bertanya tentang hobi, keluarga, atau kesulitan yang mereka hadapi. Hal ini biasanya akan menciptakan kedekatan emosional dan membangun rasa kepercayaan siswa terhadap Ustadz Hasan. Yang kedua, menggunakan pendekatan reward atau apresiasi. Memberikan penghargaan ini tidak hanya untuk akademik, tetapi juga untuk usaha, perilaku baik, atau inisiatif siswa di dalam kelas. Lalu, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi siswa saat belajar tanpa adanya rasa intimidasi. Contoh dari kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami, salah satunya adalah menggunakan kisah inspiratif dan permainan. Ustadz Hasan dapat menyelipkan kisah-kisah para nabi, sahabat, atau tokoh Islam sebagai penguat dalam pembelajaran. Dengan cerita yang penuh hikmah, siswa akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan dan mengambil pelajarannya. Lalu setelah itu, Ustadz Hasan juga bisa melakukan permainan kuis atau simulasi menjadi berbagai tokoh. Lalu selanjutnya adalah pemaparan penjelasan mengenai pendapat saya pribadi tentang konsep Islam rahmatan lil alamin. Konsep ini itu menegaskan bahwa Islam itu hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, keadilan, dan toleransi. Jadi maksudnya tuh seperti mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan membawa kedamaian bagi semua orang, baik itu teman, keluarga, bahkan semua makhluk hidup di bumi ini. Lalu selanjutnya adalah mengenai ekonomi syariah. Menurut saya, Islam juga memberikan panduan yang baik. Ekonomi syariah mengajarkan kita untuk berdagang dengan jujur, tidak menipu, dan selalu berbagi dengan orang yang membutuhkan. Tujuannya itu adalah agar orang bisa hidup dengan sejahtera dan adil. Lalu selanjutnya itu yang terakhir tentang pernikahan dalam Islam. Soal pernikahan ini, Islam itu memberikan aturan yang sangat jelas. Lalu pernikahan dalam Islam itu bukan hanya sekedar acara, tapi juga ibadah yang memiliki tujuan yang mulia, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Suami dan istri juga memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang masing-masingnya harus dijalankan dengan baik dan benar. Cukup sekian pemaparan materi yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak saya sadari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.